Selamat siang pemirsa, saya Sadewa Trikuncoro. Dan saya Apri Nikita Arifin. Senang kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Kenari News yang menyajikan informasi aktual, tajam, dan terpercaya untuk mengawali aktivitas Anda pada siang hari ini. Kami telah menyiapkan sejumlah berita pilihan mulai dari aksi konvoi remaja bersajam di Kota Klaten yang sempat meresahkan warga, operasi kepolisian untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas, serta revitalisasi gedung utama. Tak hanya itu, kami juga akan mengulas perbaikan jalan utama menjelang libur Natal dan Tahun Baru, serta sajian kuliner legendaris khas Kota Solo. Inilah Kenari News edisi hari ini. Kami awali dengan berita pertama. Pemirsa, kami awali Kenari News dengan informasi pertama. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah bengkel servis telepon genggam yang berada di kawasan Wetan Patung Keris, Gilingan, Solo. Insiden yang terjadi pada siang hari ini sempat menimbulkan kepanikan warga akibat asap tebal yang membumbung dari dalam bangunan. Yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi pasca kebakaran di sebuah bengkel servis ponsel di kawasan Wetan Patung Keris, Gilingan, Solo. Kebakaran terjadi pada Rabu siang 10 Desember 2025 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saksi menyebutkan terdengar suara ledakan sebelum asap hitam tebal keluar dari dalam bengkel. Api cepat membesar karena banyaknya peralatan elektronik di dalam ruangan. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil dan berhasil memadamkan api sekitar 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah barang elektronik mengalami kerusakan. Penyebab kebakaran diduga akibat konsleting listrik dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Di Solo, saya melaporkan warga diimbau tetap waspada dan memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Aksi konvoi remaja bersajam di Kota Klaten sempat viral dan meresahkan warga. Berikut laporan selengkapnya. Yang Anda saksikan saat ini adalah video amatir memperlihatkan aksi 6 remaja dengan senjata tajam. Kurang dari 24 jam sejak video beredar, polisi berhasil mengamankan seluruh pelaku. Tim gabungan Polres Klaten dan Polsek Karangdowo langsung melakukan pengejaran setelah video konvoi bersajam beredar di media sosial. Jumlah pelaku yang ditangkap polisi total 14 orang, terdiri dari 2 orang dewasa dan 12 anak di bawah umur. Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti seperti 4 sorbek, 1 celurit, dan 1 tongkat. Saat ini polisi masih menyelidiki motif para pelaku dan memastikan tidak ada kelompok lain yang terlibat dalam aksi berbahaya ini. Semua pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Klaten saya melaporkan warga diimbau tetap tenang. Sementara polisi memastikan pengamanan diperketat agar aksi tidak terulang kembali. Operasi Zebra Candi 2025. Sementara itu, pemirsa, Polresta Surakarta menggelar Operasi Zebra Candi 2025 sebagai upaya meningkatkan ketertiban lalu lintas. Bersama kru yang bertugas, operasi ini dilaksanakan selama sepekan, mulai tanggal 17 hingga 23 November 2025 dengan fokus pada penindakan pelanggaran serta edukasi keselamatan berkendara kepada masyarakat. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam laporan berikut ini. Ya pemirsa, saya berada di Manahan, Solo sejak pukul 10. Petugas Satlantas Polresta Surakarta melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor. Sejumlah pengendara yakni tidak melengkapi perlengkapan keselamatan maupun surat-surat kendaraan langsung dihentikan dan diberikan tindakan. Dalam operasi ini, petugas memeriksa kelengkapan seperti SIM, STNK, penggunaan helm, plat nomor, hingga pelanggaran berbahaya seperti melawan arus dan penggunaan ponsel saat berkendara. Beberapa pengendara tampak diarahkan ke tepi jalan untuk diberikan imbauan maupun penindakan sesuai aturan yang berlaku. Selain penindakan, petugas juga memberikan edukasi kepada pengendara mengenai pentingnya keselamatan dan kepatuhan aturan lalu lintas.
Mengapa kawasan Manahan dipilih sebagai salah satu titik operasi, Bapak? Jadi untuk masalah titik operasi kita selalu berpindah-pindah. Kebetulan hari ini ada di Manahan. Jadi ada beberapa titik-titik strategi yang kita laksanakan, titik untuk melaksanakan operasi Zebra. Jadi kawasan Manahan bukan pemilihan kawasan Manahan bukan karena sesuatu hal, tapi karena memang itu titik-titik kebetulan hari ini di wilayah Manahan. Jadi ada banyak-banyak titik yang kita lakukan operasi Zebra. Selanjutnya, apa pesan atau himbauan Polresta Surakarta kepada pengendara selama operasi berlangsung, Bapak? Jadi kami mengimbau kepada masyarakat Kota Surakarta dan masyarakat pinggiran Kota Surakarta yang masuk Kota Surakarta, lengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan seperti SIM, STNK, terus menggunakan helm, spion yang lengkap, plat nomor yang lengkap, dan menggunakan knalpot standar juga. Yang paling penting adalah pajak harus tetap dibayar dengan rutin. Apakah ada target tertentu, misalnya penurunan angka kecelakaan atau di wilayah Solo? Jadi pada prinsipnya segala operasi kepolisian di bidang lalu lintas tujuan akhirnya adalah menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang mempunyai fatalitas tinggi. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Petugas memastikan operasi Candi Zebra ini sudah berlangsung selama 2 minggu. Masyarakat dihimbau untuk selalu mematuhi aturan demi keselamatan bersama. Kami kembalikan ke studio. Berita selanjutnya pemirsa, pemerintah melakukan perbaikan Jalan Solo Sragen menjelang libur Natal dan Tahun Baru demi kenyamanan pengguna jalan. Berikut liputannya. Selamat pagi pemirsa, saya Muhammad Arif melaporkan dari kawasan proyek perbaikan Jalan Solo Sragen. Perbaikan jalan di ruas utama penghubung Solo menuju Sragen saat ini masih berlangsung dan menjadi perhatian para pengguna jalan. Proyek ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas permukaan jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan yang cukup parah akibat volume kendaraan yang berat dan cuaca yang ekstrim. Perbaikan mencakup penambalan lubang, pengecoran beberapa titik yang ambles, dan pelebaran sebagian bahu jalan. Namun, dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat karena terjadi antrian kendaraan terutama pada jam sibuk. Sejumlah pengendara mengeluhkan kemacetan yang terjadi. Meski begitu, banyak pula yang berharap proyek ini segera selesai agar perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman ke depannya. Sebelumnya saya dengan Bapak siapa? Rian. Bapak Rian. Saya ingin bertanya, target selesainya proyek ini kapan ya Pak? 1 minggu lagi. 1 minggu lagi? Ya, bisa dilalui. 1 minggu lagi ini bisa dilalui. Lalu tujuan untuk membangun jalan ngecor ini apa ya Pak? Untuk untuk memperlancar arus dan supaya tidak rusak jalannya. Ini kan termasuk betonisasi. Baik. Terus himbauan untuk para pengguna jalan Harus berhati-hati karena banyak pekerja dan menghindari debu-debu. Untuk pengendara sepeda motor harus pakai masker. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Demikian laporan dari perbaikan Jalan Solo Sragen. Saya Muhammad Arif, kembalikan ke studio. Perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Sejumlah informasi aktual akan kami sajikan untuk Anda. Salah satunya datang dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang saat ini tengah melakukan renovasi pintu masuk utama kampus sebagai upaya peningkatan keamanan, kenyamanan, serta penataan lingkungan kampus. Selamat pagi pemirsa, saya Dila Rama melaporkan dari pintu masuk kampus Universitas Slamet Riyadi. Saat ini pihak kampus tengah melakukan renovasi untuk masuk utama. Renovasi ini bertujuan untuk memperbaiki tampilan gerbang kampus serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi mahasiswa, dosen, dan tamu yang akan datang. Proses renovasi meliputi perbaikan struktur gerbang, penataan ulang jalur kendaraan. Meski demikian, aktivitas ini berdampak pada arus keluar masuk kendaraan yang terpantau sedikit tersendat, terutama pada jam perkuliahan. Pihak kampus menghimbau seluruh aktivitas untuk menggunakan jalur alternatif sementara dan tetap berhati-hati saat melintas di area proyek renovasi. Renovasi pintu masuk kampus diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat sehingga dapat memberikan wajah baru bagi Unisri yang lebih menarik dan tertib. Dari kampus Unisri Solo, saya Dila Rama serta kru yang bertugas melaporkan. Saya kembali ke studio. Demikian laporan terkait renovasi pintu masuk kampus Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Semoga proses renovasi dapat berjalan lancar dan segera selesai. Dan pemirsa, kami tutup Kenari News dengan informasi yang lebih ringan. Kuliner legendaris Kopi Pojok, Pasar Gede Solo yang telah bertahan sejak puluhan tahun lalu.
Kota Solo tak hanya kaya budaya, tetapi juga memiliki kuliner legendaris yang tetap bertahan hingga kini. Salah satunya adalah Kopi Pojok yang berada di kawasan Pasar Gede Solo. Berdiri sejak 1947, kedai kopi ini masih mempertahankan proses penggilingan manual dari cita rasa khasnya. Berikut liputan selengkapnya. Tidak hanya dikenal sebagai kota budaya, tetapi juga dikenal sebagai kota kuliner. Salah satu destinasi yang cukup menarik perhatian berada di kawasan Pasar Gede Solo. Terletak di Jalan Jenderal Sumargo, pasar tradisional yang berada di tengah kota ini menjadi tempat favorit bagi warga lokal maupun wisatawan untuk berburu aneka kuliner. Di antara deretan pedagang yang memenuhi kawasan Pasar Gede Solo, terdapat salah satu rumah yang menjadi sorotan para pecinta makan. Toko tersebut bernama Kopi Pojok. Bagi Anda yang penasaran terkait Kopi Pojok ini, silakan simak liputan selengkapnya. Kopi Pojok merupakan salah satu toko kopi legendaris di Pasar Gede, Solo. Dikenal menjual berbagai jenis kopi yang tentunya diminati oleh berbagai kalangan. Berdiri sejak tahun 1947, toko ini tetap mempertahankan cara tradisional dalam menggiling biji kopi secara manual, sehingga menghasilkan rasa yang konsisten. Selain itu, harga yang terjangkau menjadikan toko ini tidak pernah sepi pembeli, terutama pada siang hari saat aktivitas pasar sedang ramai. Nah, tidak hanya menjual kopi instan, toko Kopi Pojok juga menyediakan minuman siap saji dalam kemasan cup, seperti kopi angkringan dan coklat yang tentunya bisa langsung dinikmati oleh para pengunjung. Layanan ini menjadikan toko legendaris semakin mudah dijangkau oleh pecinta kopi. Boleh perkenalan dulu? Iya, nama saya Bu Sri Saryanti. Pengambilan kopinya itu dari mana aja? Kalau sekarang sih macam-macam, ada dari Temanggung, dari Gayo, Toraja, Lampung. Kalau dari dulu kan ambilnya cuma dari Robusta Malang, kopi Dampit itu aja. Tapi sekarang udah luas ya ambilnya. Mari Bapak, tadi. Nah, terus kira-kira ada sedikit strategi nggak Bu buat mempertahankan gimana biar tetap eksis gitu di zaman yang sekarang ini? Iya, kita harus jaga kualitas ya. Jaga kualitas sama itu melayani konsumsi itu ya yang bagus itu nanti kan ya bisa jaga. Kalau untuk jam bukanya sendiri buka dari jam berapa? Jam 8 sampai jam setengah 4. Nama saya Afi dari Jawa Timur ya. Jadi kalau menurut saya ini kopi, kan saya orang Jawa Timur, biasanya kopi itu rasanya harus agak pekat. Kalau di sini kok terlalu encer kalau menurut saya. Jadi ya mungkin selera ya Mbak ya. Iya benar, kembali ke selera masing-masing ya Pak ya. Selera masing-masing. Kalau menurut saya kurang cocok bagi saya. Dengan rasa yang konsisten dan harga yang relatif murah, toko Kopi Pojok mampu menarik perhatian warga lokal maupun wisatawan. Jika Anda berkunjung ke Kota Solo, sempatkan diri Anda untuk singgah di Kopi Pojok. Dari Kota Solo, saya Titina Nabila dan Ayub pamit undur diri. Demikian pemirsa informasi pada siang hari ini. Saya Sadewa Trikuncoro Dan saya Aprinik Tarifin bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas.